Astagfirullahaladzim. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Gokil. Gokil, selera bapaknya keren banget. Pasti dia sering nonton ranking anjir. Right. Hey, selamat datang sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat viewer. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Selamat malam Om Dilion, Om Ari, Om Yazir, Om Firdaus, Kroyami, Om Aizwald, Om Naska, Alif, Wonder. Gimana weekendnya? Lancar-lancar semua? Hari Sabtu minggunya ada agenda apa? Bisa cerita di live chat. Kalau enggak ya nggak apa-apa, santai-santai juga. Di malam hari ini seperti biasa ya, ini hari Minggu. Dan hari Minggu adalah hari di mana kita akan melakukan sebuah ritual untuk melihat bagaimana performa kita, bagaimana meme keren yang dibuat sama para member Bandar Udara R1, mimer Bandar Udara R1 di Kebun Mingguan. So, that's right, Om Firdaus welcome. Tangan langsung membuat. Yes, beda gimana coy? Sabtu minggunya lancar-lancar kah? Oh ya betul, sebenarnya nggak tahu. Jadi hari ini Egi ngabarin kalau misalkan kita nggak akan jadi buat RTE karena dia lagi sakit. Ternyata tiba-tiba dia sakit. Terus ya dia harus cek ke klinik. Pada akhirnya nggak jadi juga. Gak ada kawan khusus tahun baru, nggak ada. Malas. Nantilah next kita buat sendiri. Nggak, maksudnya gini Kurayami. Lu kalau misalnya belum tahu ya, gue pernah kena strike gara-gara ngeliatin video orang main petasan aja. Jadi males banget kalau misalnya gue buat kebun Natal atau tahun baru gitu. Soalnya sangat amat berpotensi untuk kena copyright lagi, community strike gitu loh cuy. But anyway, welcome Mario, Om Riksu, welcome Bang. Gue mau nanya, MU bakal degradasi atau enggak? Wah, gue nggak tahu ya kalau misalkan soal bola-bola internasional gitu ya. Klub-klub bola yang sering main di beberapa pertandingan malam gitu ya, karena gue jarang nonton. Jadi lu mungkin bisa tanya ke Om Kip ya. Om Kip tuh ini banget, sepuh banget tuh di Discord tuh. Kebun Tobrut gimana? Belum. Oh iya ya. Belum gue update dan belum gue lihat. Damn giat. Damn. Ya nah, bahaya coy. Doakan saja semoga tidak terdegradasi. Oh, jadi gitu isunya. Emang kenapa sih kalau misalnya terdegradasi? Banyak juga kan klub-klub Indonesia yang dari Liga 1 ke Liga 2 masih tetap fine-fine aja. Meskipun terdegradasi. Oke, gimana cuy? Gak iri kalau belum C1 bang? Gua tahu lu pasti sengaja mancing gua biar primo game gua habis ya. Hahaha, aku tidak akan gampang untuk terkena bait seperti itu. Aku tidak akan mempan dengan pancingan-pancingan seperti itu ya. Primo game gue pasti 30.000. Gue bakal nunggu Arlesino dan juga siapa tuh yang Mikasa itu ya, Chlorinde betul. Nanti tapi anjir, gue lagi seret Mora nih. Kaget gue juga tiba-tiba nggak bisa update karakter gue. But anyway, Om udah lihat model baru Day belum? Emang bener STY out Om? Nggak tahu gue nggak ngupdate soal timnas anjir sejak gue kena strike RCTI. Jadi trauma gue nonton bola. Tapi trending nomor 1 sih Sinteyong. Trending nomor 1 sih.
Ya kita tanya nanti lah ya bagaimana dinamik dari ekosistem sepak bola Indonesia. But anyway, kita bakal sama-sama lihat memes yang dibuat sama Bandar Udayar sama mimer Bandar Udayar 1 ya. Kita bakal lihat juga apakah live streaming gue selama seminggu ini bisa memprovide meme yang dibuat sama para member Bandar Udayar 1. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, mari sama-sama kita lihat. Lanjut, apa nih? Om Arung, pilih 4 game yang Rai mau mainin. Pilih 4 game yang Rai mau mainin. Semuanya gue mainin kan. Disuruh pilih 4 dan pilihannya cuma ada 4. Om Arung, ini meme-nya apa ini? Tidak ada konteks. Pilih 4 game yang mau Rai mainin. Kan ada 4. Ini gue mainin semuanya. Lanjut apa nih? Salbon. If you answer me like 4 country in Africa, this 50 for you, 50 buat kakak. South Africa, Sudan, South Africa. Nigeria. Yeah, okay. South Africa. Sudan. Libya. Okay, Sudan 2. Terus apa ya? Egypt. Itu 2 terus. Apa sih yang kelaparan itu mana? Oke nih Salbon. Bu, you did not say that, man. Did she really say that, man? Oh my god. Apa kabar Bang Cilas? Nggak tahu tuh. Dia udah jarang kontak gue lagi, men, ngasih game-game gitu. Bingung gue juga. Lagi sibuk minggu lalu dan lagi nggak fit minggu ini. Nih ya, oh ya buat lo semua yang nggak tahu. Jadi kemarin kan gue ada rencana. Oh, gue udah cerita ya, goblok. Makin hari makin tua. Ayo Jikri. Last in 2024, welcome 2025. Udah banyak kita laluin apa? Udah banyak banget ya. Banyak banget yang udah kita laluin, Iya, ngelek. men. Gue yakin banyak di antara lu semua yang udah mulai menyesal kenapa. Ngelek aja. Gue udah bayar IndiHome ya. Gue baru bayar IndiHome tanggal 5 loh. Gue termasuk pengguna IndiHome yang selalu on time ya dalam bayar tagihan ya. Ini kalau ngelek kayak gini gue nggak terima nih. Kecuali buat mas-mas teknisi yang datang dan ngebantuin gue buat ngusir tikus gokil lu GG. Tapi untuk IndiHome yang lain, no. I will not forgive you, man. Download last meme, oke. IndiHome kenapa dah? PPN lagi jangan-jangan. Banyak banget yang udah kita laluin, men. Gue yakin banyak di antara lu semua yang udah. Internet kan produk untuk kalangan orang-orang kaya. Lu turun kalau misalnya nggak mau kena pajak, mah nggak usah pakai internet. Pale lu tuh nggak usah pakai otak. Yang udah mulai menyesal kenapa nggak meluangkan waktu, memaksimalkan segala macam durasi gitu ya. Yang udah lu spend. It's okay. Selama Anjay. lu sekarang masih hidup. Damn selama right, lu that's sekarang right. Masih sehat. Itu Give udah me the pencapaian motivational yang speech, baik. let's go. Kontol. Udah banyak banget yang udah Semua akan hilang ketika tiba-tiba ada yang ngirim. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Om Jaja, Om Rai, are you seriously? Yes. Ini udah kita react bareng-bareng ya, gokil. Gokil, gila. Thank you Om Ready Craft. Thank you. Gila lah ya, maksudnya sebegitu care-nya men komunitas Minecraft. Gue pada cuman main beberapa mod doang gitu sama ya live stream Minecraft mungkin kalau misalnya dibanding sama anak Harno Squad gitu ya, gue yang paling sering. Cuman itu udah berbulan-bulan lamanya, bahkan bertahun-tahun lamanya, tapi tetap aja diajakin loh buat rewind. Gokil. Thank you. Gila, emang keren. Komunitas Minecraft, anak-anak Minecraft keren banget. Lu lihat tuh brutal Minecraft. Oke. Gokil. Om Irfan, terus abis itu oh gila banyak banget lah anjir. Itu pada nge-gym anjir. Lu bayangin anak Minecraft pada nge-gym. Ngeri gak? Ngeri banget coy. Gokil. Ayo tuh nih. Bacain forever. Plugisnya ngower sekali sampai Om Ray shock. Oh my god. Kalau misalnya live streaming cepet kita persona kali ya guys. Gila gua ini anjir lagi seneng banget main persona gua. Hey, let's go. Ya konteksnya jadi si pelukis ini pengen si cewek ini jadi model lukisannya dan telanjang. Let's go. What's that? I want you to continue. But you said that it wasn't working out today. Sumpah, thank you banget loh Om Cupapi. Mana Om Cupapi nih? Giliran gua main persona, dia nggak datang-datang gitu. Seenggaknya di live chat lah.
willing to bear everything to me. I will put my heart and soul into creating the best nude painting ever. Painting what? I think I'd be able to create This is for the painting art. Yes, that's right. Dia kayak ini anjir kayak karakter di Bleach itu yang bisa panah itu siapa namanya? Ini ya, Agus Panah ya. Agus Archery. Nocturnal. Let's go. Apa nih? Ada meme dari Om Nocturnal. Ada Omre coy. Anjay. Gue sampai lupa suara gue masuk. Ini ya Allah. Jadi banyak banget collab anjir. Gokil. Tapi ini yang paling membanggakan sih anjir. Menjadi bagian dari komunitas Minecraft dan buat salah satu apa namanya video keren ya, Rewind 2024. It's really something for me. Untuk gue yang umur 30 tahun gak ada pencapaian ya. Masuk Rewind Minecraft itu sangat amat besar gitu ya pencapaiannya. Sosig. Ini siapa nih? Om Jaki. Islamic memes. Nak bisa anterin kakek ke kamar mandi gak? Enggak. Oh enggak. Kakek tua buta. Tapi aku buta nak. Oh iya kek, sini ikut aku menuntun kakek ke arah mimbar. Nuaiman. Wah ini konteksnya Islamic meme coy. Om Jaki, aduh, berikan aku konteks, aku tidak ngerti. Ada di sini yang ngerti, ada di sini yang tahu siapa itu Nuaiman. Dem. Iya Mbak Sesi udah lama banget nggak mampir. Mbak Sesi lagi mana, skripsinya lancar kah? Udah lulus ya, udah jadi apoteker ya? Ih gokil. Oh nih, Arung Brexit. Apa nih? Oke, ini screenshotan klip ya. Bang Al mampir ke stream Zeta, Kobo dan Pingu. Mulai terlihat akrab dengan si Abu Ci. Ada progres nih. Arc-nya udah mulai berprogres nih, gokil. Ending arc ini. Amba and Rai dah tobat guys, jangan diulang lagi ya. Naruto betul. Ishida Nuaiman sahabat Nabi yang kocak, yang sering ngeprank. Ini mah bukan ngeprank, ini kurang ajar. Ini kalau misalkan mandi di mimbar gimana? Beli baju Sugar Rush dari Blue Archive. Damn, what is that, bro? Oh, oke. Terima kasih banyak Komarung, thank you. Ya, Redmi Note XD reaction Heyado YouTuber Kaon. Maksudnya YouTuber Kaon apaan? YouTuber Kaon. Oh. Boleh kali ya? Ntar. Gue juga pengen tahu nih anjir video-video yang anime-anime yang direkomendasi sama YouTuber. Gue izin react kali ya. Tapi 2 jam 28 menit coy. Kacau. Tapi ngomong-ngomong kayaknya rekomendasi anime of the year gue sama kayak Admin nih. Anjay. Memang ya. Ini banget coy. Sehati banget. Supaya gue ada sedikit sesuatu yang pengen gue curhatin gitu. Jadi baru aja kemarin tuh tiba-tiba sumur gue nggak bisa dipakai. Oke. Waktu gue cek ternyata pompa airnya mati. Bukan kemarin sih, kemarin lusa gitu. Terus gara-gara pompa airnya mati, ya kebetulan ya karena emang gue ada 2 sumber air sumur sama air PDAM, akhirnya gue pakai PDAM. Men, lu mau tau nggak singkatan dari PDAM itu apa? Singkatan dari PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Ini bohong ini. Dari mana air minumnya? Gue udah lama banget udah nggak pakai PDAM. Terakhir gue pakai PDAM tuh beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu gitu. Kalau misalkan sumur lagi kering gitu ya. Terus ini kan problemnya di mesin. Dan udah dicek sama bokap gue kan. Katanya ini either karena emang kabelnya yang konslet atau emang mesinnya rusak. Kata gue nggak apa-apa, yang penting jual aja. Terus abis itu bukan jual beli maksud gue.
selama gue nunggu bokap gue ngebenerin pompa gitu ya. Itu kan gue 2 hari nih ya, sampai hari ini pakai air PDAM. Waktu pertama kali gue pakai PDAM, gue salurin tuh ke rumah, men. Coklat anjir. Gue kira gue bukan pakai servis PDAM, gue pakai servis Milo. Perusahaan daerah air Milo anjir, ternyata bukan, air minum. Kesel gue waktu ngeliat singkatannya, mana air minumnya gitu. Gue minum langsung kena muntaber anjir. Udah gatel-gatel lagi gue mandi, ya Allah. Pengen tuh gue rilisin sebenarnya, pengen gue bikin video, tapi gimana ya, kayak gue lagi dalam masa-masa damai gitu, dalam mengkritik pemerintah. udah males di ngopi, udah sering banget gue ngomongin soal pemerintah anjir, kayak nggak ada habisnya. Mana bikin gatal banget lagi PDAM, sumpah dah. Gue nggak tahu ya di tetangga gue kayak gimana gitu ya. Gue nggak tahu apakah mungkin gara-gara gue udah lama nggak pakai atau apa gitu ya. Cuma jelas agak sedikit mengecewakan sih. Untuk air emang lebih deres. Cuma samanya bohong kalau misalnya pada akhirnya tetap coklat juga gitu cuy. Nggak sumur aja bang, astagfirullahaladzim. Hey, telinga anda di sini. Kan tadi saya sudah bilang, air sumur saya tidak bisa karena pompanya mati. Astagfirullahaladzim, mau kamu saya ceburin ke sumur. Darah gue juga kuning om, kadang bau besi. Kacau. Gimana ya, aduh, kita bayar kan maksudnya PDAM itu, ya gak sih? Termasuk salah satu servis yang gak ada pesaingnya gitu. Cuman gimana ya, masa nunggu ada pesaingnya sih, kayak misalnya Genshin tiba-tiba ada UA. Ya sih. Gue masih pakai Sanyo bang, tapi pernah kayak abang tiba-tiba, bang maaf agak buta wilayah Bogor, ke Halimun Salak kudu persiapan apa aja dari segala aspek. Ke Gunung Halimun Salak, Om Dadan, lu nonton RT episode Salak. Di situ gue ada 2 jalur ya, jalur Haji Saka sama jalur Cimelati. Lu tentuin aja lu nanti next pengen naik ke Gunung Salak jalur mana. Cuman kalau misalnya untuk persiapan, gue sih nyaranin untuk hati-hati kalau misalnya ke Gunung Salak, karena itu bukan gunung kaleng-kaleng. Gunung Salak tuh kental sama mistisnya gitu ya, karena orang-orang tuh selalu menganggap kalau misalnya Gunung Salak tuh bener-bener gunung yang apa ya, sakral lah istilahnya. Dan kalau misalkan lu ke Gunung Salak selalu ada aja kuburan gitu. Kalau misalkan di Haji Saka ada kuburan di pos 2, kalau misalkan di Cimelati ada kuburan di puncaknya. Tapi nggak usah lu pikirin soal mistis, nggak usah lu pikirin soal setan dan segala macam. Lu pikirin aja persiapan fisik dan juga pengetahuan tentang Gunung Salak kayak gimana. Jangan lupa lu kalau misalnya emang naik, HP lu udah siap tuh buat nge-track GPS. Kalau misalnya nyasar lu bisa balik lagi. Terus Gunung Salak kalau misalnya mau pengen berangkat sekarang itu musim hujan ya, jadi hati-hati. Oke. Tapi sebenarnya sih kalau Gunung Salak ya, mau lu itu musim hujan, mau itu musim kemarau pasti ketemu hujan. Kayak gitu. Terus habis itu secara trek menurut gua Gunung Salak itu bukan gunung yang apa ya? Bukan gunung yang jalurnya pendek. Termasuk panjang coy. Gue di live chat nggak bisa chat ya om, disuruh emang iya? Rusak anjir. Kenapa sih gue mati dulu? Refresh ya. Ya. Oke. Ya, jadi persiapan pokoknya banyak-banyak. Kalau misalnya lo belum pernah ke Gunung Salak dan emang ada panduannya, ada pemandu juga, tetap aja lo harus bisa ngebekalin diri gitu ya. Lo coba lihat video pendakian orang gitu, emang treknya sama kayak lo lihat tuh. Jadi biar lo bisa tahu gitu belokannya kemana. Dan kalau misalnya lo nyasar atau kalau misalnya lo ketinggalan sama grup, ya lo bisa tahu juga di mana, ya nggak sih? Waktu gua ke Gunung Salak via Cimelati, gua nyasar sama Egi. Itu belum naik posisinya. Itu baru pengen ke base camp nyasar. Ya 2 orang dongo ya. Kenapa ya RT itu nyasar mulu gitu, bingung gua. Kayak lu bayangin gua ke Gunung Salak pertama kali sama Egi, nyasar waktu pengen OTW ke base camp, baru ke base camp udah nyasar. Dongo banget. Mana martabak air mancur gua ketinggalan lagi di motor ya. Gak habis pikir itu gua. Cuman ya kalau bisa sih ya jangan naik malam kalau misalnya lu belum pernah ke tempatnya gitu. Gue sama Egi tuh berangkatnya malam,
Tapi emang gue pengen rencana ngecamp di posnya, ngecamp di pos di base campnya. Terus habis itu gue nanjak. Gue nggak expect kalau misalnya gue bakal nyasar waktu pengen ke base campnya. Kayak gitu. Iya. Cuman ya aman lah. Seenggaknya gue bisa sampai puncak sama Maggie meskipun diterjang badai. Tapi emang kalau misalnya kayak gitu, folk scenery-nya asik. Kabutnya tuh bener-bener menyelimuti gunung ya. Terus habis itu bikin suasananya kayak gloomy Sunday gitu. Gloomy Sunday. By the way, ini YouTuber Kaon. Ya, itu aja mungkin tips dari gue. Terima kasih banyak. Semoga selamat sampai dengan tujuan ya. Tujuannya rumah. Jangan lupa, jangan lu pikir puncak itu tujuan, men. Jangan sampai lu terlalu ambis buat naik gunung sampai ke puncak, terus habis itu lu bingung gitu kalau misalnya turunnya kayak gimana. Ya gak sih? Nonton lo reaction ya, betul. Dan please jangan ketahuan gue, menurut gue di tahun 2024 anime terbaik itu jatuh kepada Dan. Blue Lock. Dia terlalu awal reaction video gua. Blue Lock. Yes. Kenapa? Ya Karena buat kita sebagai konten kreator, pembuat konten, mimer, anime Blue Lock sangat amat membantu kita dalam mendapatkan bahan-bahan meme di tahun 2024. Remember meme tentang PowerPoint? That's right. Mendapatkan Blue Lock. Remember. Tapi ada juga di bingonya Blue Lock Season 2. Oke. Sindo tahun 2024. Kalau misalnya gue tonton. Cuman ya kalau misalnya lo pengen tahu jawaban formalitas gue bakal jawab makein gitu ya. Tapi gue yakin hampir dari sepuh-sepuhan ini bakal jawab makein juga. Cuman menurut gue ya Blue Lock lah ya. sangat amat berkontribusi agar gue bisa ngobrol sama orang-orang ketika di acara motion anime. Oke. Men, kata Bang Eno episode terakhir Blue Lock jelek. Kata gua muka lu yang jelek. ...2025 salty sama Bang Eno. Nanda, welcome. Membernya men, thank you. Alright. Hey, thumbnail, let's go. Full 40. Enggak, gue bercanda doang anjir. Ya kali lo. Kan setiap orang opini beda-beda. Iya gak sih? Tapi opini jelek. Gue ngomong kayak gini, gue belum nonton vlog sama sekali ya. Udah ngajak ribut sama orang. Om Repa Pulupul. Gila, emang iya ya? Gue kayak gini emang iya ya? Emang gue kayak gini ya? Anjay. Ya kan at least mau Fuikanya kan red on 80. Itu tryhard gue. Tapi selebihnya oke lah. Oke gak sih? Anjay teman. Zikri. Lah Gugu Gaga slow reverb. Let's go. Aneh. Armor set. EC 24 jam streaming. EC 24 jam stream 2. Gokil. Iya dia bilang ke gue juga sih rencananya emang pengen streaming. Let's go apa nih? Nagako Akira Yoshi. Nama-nama yang muncul hanya tempel nama aja. Zeta dulu bang. Aduh. Lucu ya. Orang Depok ini. At least gak ngerokok. Kayaknya benar. Iya ya, gue juga justru baru sadar. Lu kalau misalnya nge-follow Twitter gue ya, gue baru sadar anjir kalau misalnya anak Haruno gak ada yang ngerokok, men. Gokil. Bang Nopal sih awalnya katanya ngerokok waktu kuliah. Terus abis itu dia ganti ke vape dan abis itu dia bebas nge-vape juga. Anjir, itu susah loh, men. Itu susah banget lah. Buat gue ya, emang dari awal emang gak ngerokok, itu akan gampang untuk menghindari rokok dibanding sama orang yang udah awalnya kecanduan rokok, ganti ke vape, abis itu nggak ngerokok sama sekali. Itu dedikasinya keras banget loh, men. Anjay. Gue ngeliat video langsung mikir kayak iya, teman-teman gue nggak pada ngerokok, anjir, gokil. Hidup sehat semua, seneng gue. Al sering main basket, Andika sering nge-gym sambil ciuman sama cowok. Terus habis itu
Nggak bercanda gua. Bercanda, yang itu bercanda. Bercanda, nge-gym sambil lihat Bang Eno pakai celemek. Bercanda gua, ya Allah, bercanda doang, ya elah. Terus Bang Nopal pun udah mulai nge-gym juga ya, gokil. Keren banget, emang seneng banget gua. Terus kayaknya ya di original Harno Squad yang bareng SOT itu, yang doi, dia juga kayaknya nggak ngerokok deh. Dia nggak ngerokok sih setahu gue. Ya dia nggak ngerokok sih. Lanjut apa nih? Gila, keren banget. Kayak gila loh. Seneng gue, maksudnya gue dikelilingi orang-orang yang seenggaknya punya prinsip yang sama kayak gue gitu. Gue nggak tahu apakah nanti kelanjutan ceritanya tuh si Al bakal ngerokok, Andika bakal ngerokok, daging gitu ya. Nggak bercanda. Cuma jelas ya sejauh ini masih oke sih. Apakah gue bakal memusuhi orang-orang yang merokok setelah gue ngebuat tweet kayak ini? Tentu saja tidak gitu ya nggak sih. Gue bakal membercandai gue sendiri gitu kan. Kayak side effect-nya geter, skizo, toxic, botak. Gue punya banyak banget teman-teman yang ngerokok juga. Dan gue respect sama mereka gitu. Apalagi waktu ke Gunung Sindoro, nanti ada RTE ya, ke Gunung Sindoro. Dan gue satu tenda sama semua orang yang bisa ngerokok. Gue satu tenda sama orang-orang yang ngerokok semua. Gue doang yang gak ngerokok. Tapi mereka jadi gak enakan sama gue. Padahal gue sendiri kayak udah gak apa-apa, santai aja. Gue di sini kok aman-aman. Kayak gue bukannya marah sama orang yang ngerokok. Nah, apa namanya? Terus-terusan gitu. Gue marah sama orang yang ngerokok sembarangan. Gitu. Rokok di jalan itu tolol gitu. Otaknya aduh anjir. Lu tau otak ayam gak segede gini men. Orang yang ngelakuin itu segede gini juga, tapi 90%-nya tuh sange gitu sama rokok. Susah gitu ya gak sih? Kalau misalnya kena orang gitu di belakangnya, dia gak mau tanggung jawab, ngebuang rokok habis itu kabur. Karena gue udah pernah ngerasain kayak gitu. Tiba-tiba abunya kena daerah muka gue teriakin kabur. Bukannya minta maaf atau berhenti dulu gitu. Emang dongo, kesel gue. Kalau sampai sekarang masih ada aja gitu yang ngebelain orang ngerokok pakai kendaraan motor, pakai sambil ngendarain kendaraan gitu ya. Kasih tahu gue orangnya siapa anjir. Goblok gitu. Sumpah, bodo amat lu mau bilang kayak emang ngerokok dilarang sama agama, titit lu tuh gue penggal pakai agama. Paling malas kalau di warung makan sih om. Gimana ya? Warung makan ya. Lebih safe kalau misalkan lu bawa sih. Kalau warung makan kan gak ada ini ya, gak ada anjuran lu boleh ngerokok atau kagak ya gak sih? Oh Ubin, thank you dotnya man. Kalau bikin seseorang dilarang kah? Selama gini ya, maksudnya kalau misal di rumah makan itu kan ada beberapa rumah makan yang emang bebas rokok, ada rumah makan yang emang ada ini area yang ngerokok dan nggak ngerokok gitu. Itu gue nggak bisa ini juga sih, nggak bisa asal ngomong juga sih kalau kayak gitu. Kalau misalnya pada akhirnya emang mereka udah biasa ngerokok di situ ya udah kita aja yang ngalah harusnya gitu men. Tapi kalau misalnya emang di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh terus habis itu dia ngerokok ya itu kurang ajar berarti kayak gitu. Ngerokok mah ngerokok aja menurut gue, santai-santai gue juga. Cuman kalau misalnya udah pada akhirnya kayak di tempat yang tidak normal gitu, kayak misalkan di jalan raya atau dimanapun itu, aduh kacau. Gue bahkan pernah negur bokap gue sendiri anjir ngelakuin itu dan pada akhirnya dia nggak ngerokok. Nggak ngerokok naik motor lagi. Gue marahin anjir bokap gue kayak anak durhaka, tapi gimana ya, kayak ya masih belum di jalan raya sih, di jalan komplek kayak tetep aja ya nggak sih, sange banget sama ngerokok. Wah itu rokok matiin apa? Di belakang ada orang juga pernah dituntut lagi. Langsung langsung diem tuh gue 2 hari gara-gara itu. Terus habis itu udah akhirnya dia gak ngerokok lagi, alhamdulillah. Masih ngerokok maksudnya, tapi gak ngerokok di jalan. Anggapan lu gimana Om Ray tentang knalpot ngebul pas di jalan? Keterbatasan ekonomi sih itu sebenarnya, cuman ya itu sih harusnya ada di ranah kepolisian ya atau DLAJ kalau misalnya udah masalah knalpot yang berasap gitu. Harusnya udah ada standarnya kan, euro berapa gitu, atau emang seenggaknya nggak terlalu mengeluarkan emisi lah kendaraannya. Apalagi kalau misalnya udah diterapin pajak karbon, kena itu semuanya yang kismin anjir. Dia nggak boleh ngerokok sambil motoran, bisa kena pasal itu. Iya,
Harusnya lolosin anjir pasal kayak gitu, pasal buat orang-orang yang ngerokok di jalan tuh, malah nggak ada, ya nggak sih? Emang benar ya kalau beberapa orang ngerokok kayak susah dikasih tahu apapun gitu? Enggak kok, enggak semuanya kayak gitu. Itu cuma mengeneralisir doang. Ada teman-teman gue yang gampang banget paham sama gampang banget tahu gitu ya kalau misalkan yang itu salah itu benar, dan kalau misalnya dikasih tahu itu emang benar-benar lempeng-lempeng aja. Dan uniknya adalah gue ketemu dia cuma beberapa hari doang. Waktu lu tahu Om Dwiki nggak yang ada di Gunung Sumbing itu, yang di RT yang terbaru itu ngerokoknya berat banget coy. Dia tuh sering banget ngerokok kayak gitu. Cuman dia termasuk orang yang kalau misalnya gue bercandain, yang kalau misalnya gue kasih tahu beberapa kali gitu, dia nurut-nurut aja. Sesimpel itu gitu men. Jadi ya nggak semuanya kayak gitu. Cuman emang yang dipermasalahin itu yang bebelnya aja sih. Jadi kasihan orang yang ngerokok tapi tahu tempat gitu. Gara-gara orang-orang atau oknum-oknum yang ngerokok tapi di mana-mana gitu ya. Orang-orang yang kayak gitu jadi malah kesusahan juga, malah jadi punya image yang negatif. Alhamdulillah bapak gue nggak ngerokok pas. Gini ya, gue nggak tahu nih ya kapan pada akhirnya orang-orang sadar kalau misalnya rokok itu berbahaya. Tapi buat gue yang emang udah punya anak, dan gue udah lihat beberapa artikel dan juga udah belajar tentang kesehatan anak gitu ya. Rokok itu nggak banget coy, buat anak coy, jelas. Apa sih orang rokok itu maksudnya, tapi rokok bisa jadi betul. Rokok itu bisa jadi life saving ketika lo emang pengen bersosialisasi sama orang. Itu betul banget. Rokok, tuak ya, alkohol segala macem ya. Tapi lo punya pilihan lain untuk nggak melakukan itu dan tetap bisa akrab sama orang lain kayak gitu. Ya contohnya gue lah, misalkan gue nggak ngerokok, gue nggak mabuk kan, ke Aru tuh gue ketemu sama orang-orang daerah timur, langsung ngajakin gue minum tuak. Gue langsung bilang aja, aduh aku nggak bisa minum alkohol pak. Dijelasin aja, oh paham, dikasih tahu. Terus habis itu gue juga ngasih tahu kan kalau gue juga ngerokok. Buset nih gondrong ya, serampangan tapi nggak ngerokok, nggak minum alkohol, nih ada apa nih dunia? Terus pakai kalung Naruto lagi yang kayak pertama, orang-orang ngiranya itu salib aja. Gokil. Boleh itu kalung Naruto anjay. Gue bisa ingat banget waktu gue ke Aru tuh sama Egi dan anak-anak First Watch Indonesia. Gokil, gue berbaur sama mereka ya. Dan posisinya gue jadi minoritas di sana. Dan ya gimana ya, persoalan minoritas itu bakalan ada atau tidak ketika si minoritasnya sendiri itu tahu tempat dan tahu adab. Gue sendiri pun ya sangat amat berhati-hati kalau misalnya minta izin gitu. Tapi alhamdulillah mereka juga sangat amat mengerti kondisi gue. Gue juga harus sholat 5 waktu dan segala macam. Dan pada akhirnya sholat juga kayak gitu. Kata temen gue, ngerokok nggak ngerokok tutup. Kata Om Ray, lu gua tonjok atau gak gua tonjok juga bakal mati juga sih. Yang ngerokok mah ngerokok aja. Yang penting jangan sampai merugikan orang lain di sekitar lu kayak gitu. Aware lah sama sama permasalahan tempat gitu dan juga hak orang, yang sehingga semuanya orang bisa menerima lu ngerokok gitu loh. Kita lihat siapa yang mati duluan. Ya gue sih harapnya gue yang mati duluan ya. Soalnya orang baik kan cenderung mati duluan. Anjay. Emang lu mau lama-lama di dunia yang penuh dengan ketidakjelasan ini? Anjir, lebih baik lu penuhin amal gitu ya. Terus abis itu ya lu siap-siap lah sambut kematian sebagai teman baik lu. Anjay. Lu gak harus hidup terlalu lama men di dunia ini men. Nggak sih, gue kadang suka iri deh sama orang-orang yang meninggal duluan terus abis itu ternyata kebaikannya mereka tuh baru aja dikasih tahu gitu. Kayak misalkan almarhum Babe Carita tuh yang kemarin, yang pada akhirnya ninggal orang-orang kan, terus habis itu rame banget tuh dianterin semuanya, semua anak stand up komika dan segala macem nganterin almarhum. Itu gue irinya sama yang kayak gitu. Gue irinya tuh sama momen dimana orang-orang tuh jadi merindukan kita gitu dan mengingat kebaikan-kebaikan kita kayak gitu. Kalau ngerokok gue pernah ada
jam 4 pagi ngantuk. Ah, kok jadi berat geres ya? Gimana kita ya? Producer by Jim Taufik. Hey, Executive Producer Pendo, oke? Executive Producer, alright? Sequence Director, Watch and Forever. Oh ini, ini title cardnya ini ya, SpongeBob the Movie ya? Nah, ini di shout out. Mimer yang sering banget buat meme untuk kita. Supervising Director, anjay. Anjay, Sugondo mana Sugondo? The Mimer Legend. Om Ji, apa nih? Lihat apa yang terjadi main Balatro 12 jam Mana sih? Gua udah gak main Balatro lagi. I don't play Balatro anymore. Coba lu tuh tengok tuh ke adenya si Eci tuh, Pingkurimu tuh. Dia tuh baru kena tuh penyakit Balatro gila tuh. Om David Beat tuh baru tuh kena tuh penyakit Balatro gila. Gue udah bersih men, anjay. Main lagi nih abis ini. Dokter AP, saran musik di 5 menit terakhir. Dunia akan berakhir dalam 5 menit. Kamu punya satu lagu. Oh ya, satu hal yang pada akhirnya pengen banget ngebuat gue balik lagi main Balatro adalah ketika Bang Eno selalu aja nge-repost tentang orang-orang main Balatro. Gue hampirnya tergoyahkan itu gara-gara ngeliatin story-nya Bang Eno. Gue pengen main lagi. Dunia kemarin dalam 5 menit. Kau punya satu lagu untuk diputar. Let's go. Apa. Streamer kanjuy, emang gue streamer berkanjuy. Warung, same by same. Sebelum main Man of Medan bareng Andi sama Eci. Oh iya, gue belum ada agenda lagi nih sama Eci nih. Tapi hari Kamis ini kita bakal collab bareng Mbak Lulo. Terus abis itu bareng Eci Kazuchi ya. Sama temennya Mbak Lulo buat main Pasmo. Udah lama gue gak main Pasmo. Kenapa pada akhirnya mereka tiba-tiba ngajakin gue main Pasmo ini? Emang ada updatean ya? Ini apa nih? Om Ji. Tanggung jawab Om Rey, gara-gara kamu pasang lagu itu di soundboardmu, aku jadi ketawa selama kerjain lagunya, hah? Oh, jangan salahin gue, saya admin Yami. Jadi itu punya admin Yami, bukan punya gue. Gamers kapan lagi nih? Gamers nunggu PC-nya nyai dulu buat ini men, sembuh men. Doain ya, semoga bisa langsung oke gitu. Bentar gue kencing dulu. Anjir curu. Let's go. Nek. Apaan 100 juta doang? Oh ompla. Oke lanjut apa nih? Bang Al akhirnya mampir streaming ke Eci.
Bang Al mampir ke stream Eci saat sedang masak malah jadi RP. Gas kita OTW ke Eci terus kita bakal mencoba masakan kursetnya. Haruno goes to 2 dimension anjay. Oswaldo, Om Oswaldo welcome. Apa nih biasa lucu. Apa nih kok ada bau gosong biskuit. Jelek anjir bercandanya. And hey, aku Rover bagaimana update 2.0? Apakah Anda sudah mainkannya? Kalau belum cepat mainkan karena ini dari minggu kemarin loh. Gokil Sasua, keren banget. Thank you Sasua, thank you. Buat lebih jelas ada di kebun SS YouTube. Apa nih? Anya, gila thank you loh, man udah nge-report, thank you loh. Aneh, wih, orang Cina coy. Oh, Om Edogawa. Back again dia coy. Let's go. Bentar, kok dia belum ada? Oke, mandor. Let's go apa nih? Niko nih. Wait, anjir Om Edogawa udah bisa buat MMD sendiri men. Damn boy. Lanjut, Osvaldo. Orang asing dikenal dengan nama Luis. Oji-san. Luis nama panjangnya apa Oji-san? Oh, namanya adalah Luis Sep nih. Betul gua. Terima kasih banyak Dik udah disambungin. Jikri, apa sih yang lagi rame? No. Gara-gara ini orang-orang jadi gak respect sama Raja anjir. Padahal Raja tuh band legend man. Damn. Siapa yang nyokokin Raja buat lagu kayak ginian? Apa kasih tahu di kepala setiapku kayak apa. Let's go. Lanjut teman Amarung again. Finisher sama Mafuika. Azek gue tuh. Nagako. Wih apa nih? Terima kasih atas dukungan kalian. Makasih yang udah subscribe. Buat kayak gue pernah dengar suaranya deh. Wait. Makasih yang udah nontonin aku. Iya makasih semuanya. Ini aku cium Wih. satu. Ini nih cium. Wow. YYTTA. Kena gace lanjutannya Om Osvaldo. Ray Ilnam. Lu tau nggak? Gue punya spekulasi kalau misalkan The Frontman ya di season 2 itu anaknya Chol Ilnam yang ada di season 1 yang kakek-kakek ini. Remember di season 1 si kakek-kakek ini pernah bilang kalau misalnya dia punya anak yang alergi susu. Terus abis itu di season 2 The Frontman bilang kalau misalkan gue nggak bisa minum susu, terus habis dikasih ke orang lain. Sorry gue kalah main Uno disuruh ngirim. Bisa dipercepat nggak? Sabar ya Azril, aku lagi cari posisi yang nyaman nih Adril. buat syukur bulu-bulu you. Ih, Om jangan Om. Sini. Bro. Bau arang tekuk kau 6. Kau nih anak mana sih Azril kok lucu benar? Ya at least nggak telanjang ya. Ngerasain rudal aku. Kau jangan kayak gitulah bang. Nanti orang nggak mau gunting sing lagi. Takut anak orang digitukan bah. Santai. Sini. Andre, masih lama kah? Sebentar lo ya. Andre. Oh oke Andre. Mak kau ya, namaku bukan Andre tapi Andriana. Thank you man. Yes, lanjut. Oh Fanny nama streamernya. Oh ini nama streamernya Fanny. Ya sorry ya kalau misalnya gue susah buat ngapain nama ya. Fanny. Right is here. Flashback Akil Doxley Akil Watterson. Kalau kau mau tahu kehidupan berhematku itu bener-bener hemat. Aku Anjay. kasih tahu kau Kenapa bukti tuh? aku berhemat. Aku kasih tahu boy. Celana yang ku pakai ini. Oh no, celana jangan basket bilang lu nggak dicuci sampai akhirnya dibalik kan. dari SMA sudah Oh dari SMA. Ini baju basket SMP. Ku pakai buat baju tidur atau kadang-kadang buat lari-lari keluar. Kill, lu nggak berkembang Kill. Kalah anjir sama pohon putri malu. Aku jalan-jalan. Sekarang lihat baju ini. Lihat baju ini. Oke. Dan lihat baju ini. Apakah berbeda? Tidak. Bahkan aku punya 3 celana.
dengan bentuk yang sama. Satu. Gue gak pernah percaya anjir ketika orang-orang bilang wibu itu freak. Ternyata gue baru melihat freaknya di mana. Damn. Sama. Bro, kalau kau bilang aku gak pernah ganti baju, fuck you. Aku selalu ganti baju. Anjay. Kenapa aku gak pernah kelihatan ganti baju? Karena bajuku sama. Men, dia mencoba untuk melakukan apa yang dilakukan sama ini anjir, Raditya Dika anjir. Wah, persis. Oh, jadi ini alasannya dia disebut dewa anime. Oh, gitu. Oke, Kia, udah cukup ya pingnya. Sekarang bahas soal James Jordan. Sekarang bahas tentang VTuber cabul part 9. Please. Aku ingin kembali mendengar yepinganmu. Aku tidak peduli kamu mau ngeyeping soal DPR. Aku ingin kamu membahas soal VTuber. Let's go. Oke, gue pengen buat satu video ngopi sebenarnya ngomongin soal fenomena VTuber yang sepertinya sekarang lagi nggak baik-baik aja gitu ya, dari akhir tahun 2024 sampai awal tahun 2025 ya. Sepertinya banyak banget teman-teman VTuber gue yang kayak gerah banget, kesel banget, selalu ada aja gitu yang tiba-tiba nge-spill kalau misalnya VTuber ini bermasalah, bla bla segala macem. Menarik nih, soalnya seperti komunitas VTuber ini sedang ada dalam kondisi di mana beberapa orang-orang yang tidak diharapkan itu secara sengaja ataupun tidak sengaja ngejelekin nama komunitas VTuber itu sendiri. Kita kilas balik beberapa tahun yang lalu gitu ya. Gue udah nge-YouTube sejak tahun 2015. Dan dari tahun 2015 itu udah banyak banget momen-momen yang gue lewatin gitu. Dan salah satunya sama kayak waktu komunitas VTuber sekarang itu namanya lagi jelek, itu ketika orang-orang ngejelekin nama YouTuber. Anjay. Iya, itu balik lagi emang resiko ketika orang-orang pada akhirnya tahu apa yang lo lakuin dan emang udah mainstream pasar ya kayak gitu. Dulu YouTuber itu sangat amat disegani dan sangat amat terlihat keren. Orang-orangnya juga kayak Chandra Leo, Aulion kan, terus habis itu Panduf, Ewing, anjing muka gue, Papope, gitu. Tapi waktu itu belum ada yang namanya AdSense. Jadi orang kalau buat video ya buat aja. Jadi kalau misalkan emang kita ngeliat video-video keren gitu yang tiba-tiba muncul di HP siapa gitu atau di Webtrick gitu tuh kebanyakan lagu video-videonya Aulion dan segala macam. Nah tiba-tiba YouTube ngadain program ini AdSense. Dan sebelum ada program AdSense di Indonesia, sebenarnya udah ada juga gitu AdSense di luar negeri. Cuma di Indonesia yang dapat baru Tara Arts doang. Kayak gitu. Nah akhirnya makin lama YouTube tuh makin kemana-mana gitu kan. Jangkauan dan pada akhirnya AdSense muncul di Indonesia. Nah dari situ baru orang-orang melihat kalau misalkan YouTube itu bisa juga jadi lapangan pekerjaan. Apakah salah lu menjadi YouTuber dengan niatan buat nyari duit ya? Enggak juga gitu kan. Kenapa nggak bisa dilakukan kedua-duanya gitu. Lu bisa ngehobi juga, lu bisa berkreasi juga, dan lu bisa menghasilkan uang juga. Tapi ada beberapa oknum juga yang menjelekan nama YouTuber itu sendiri. Entah itu re-uploader lah. Dia nge-re-upload video-video random atau video-video YouTuber-YouTuber yang rame lah. Terus habis itu YouTuber-YouTuber pembahasan lah yang copy paste kayak gitu. Masih banyak lagi lah YouTuber-YouTuber yang nggak nampil muka cuma ngebahas apa-apa gitu, yang penting dapat cuan segala macam, yang pada akhirnya gue ingat banget Chandra Leo tuh pada akhirnya sampai ngedeklarasiin untuk mengubah nama YouTuber menjadi content creator anjir. Soalnya YouTuber tuh udah jelek banget dicap sama orang-orang karena emang orientasinya udah duit, udah bukan orang yang biasanya buat video-video kreatif kayak gitu. Ya jadi YouTuber kok content creator, gokil. Dan sekarang pun orang-orang ada kan yang memplesetkan content creator sebagai influencer. Wah gila, itu anti banget anjir beberapa orang-orang gitu content creator dibilang influencer. Soalnya secara tidak langsung lu bakal disamain sama buzzer yang biasanya ngegaungin beberapa topik-topik tertentu di media sosial. Jadi emang susah banget. Tapi gue ngeliat kesamaan antara fenomena komunitas VTuber yang sekarang sama zaman dulu ketika orang-orang tuh udah mulai ngejelekin nama YouTuber gitu karena kelakuan mereka yang sengaja ataupun tidak sengaja. Itu karena pasarnya lagi gede. Itu karena orang-orang jadi semakin tahu dan semakin mengenal adanya profesi kayak gini. Makanya secara tidak langsung hal-hal yang kayak gini itu nggak bisa dibendung.
Tapi sampai sekarang gue masih survive. Kayak beberapa kreator-kreator atau youtuber-youtuber yang kalau misalnya ngelihat dari YouTuber Legends gitu ya, kebanyakan mungkin udah pada buka usaha sendiri gitu, nggak full fokus buat nge-YouTube, ya nggak sih? Ada yang udah jadi apa namanya head direction buat media massa kayak misalnya narasi gitu, ada yang buat rumah produksinya sendiri gitu, masih banyak lagi lah. Ada yang fokus ke drama musikal gitu, cuman ya badai pasti berlalu men. Orang-orang tetap bisa ngebedain kok mana kreator yang emang bagus, mana kreator yang emang benar-benar bisa dilihat, bisa ditonton, dan mana yang kagak. Orang pada akhirnya bisa mengerti kalau misalkan yang jelek itu bukan komunitasnya, tapi yang jelek itu ya cuma oknumnya doang, kayak gitu. Takutnya beberapa teman-teman kreator VTuber gue tuh pada ngedown juga gara-gara sekarang banyak yang kayak gitu. Cuman ya gue yakin kedepannya mungkin bakal bisa lebih baik lagi, meskipun pada akhirnya banyak banget another kasus yang bakal di reveal sama orang gitu. Cuman gue senang tuh sama omongan admin Yami tuh sama si Akil tuh, yang dia bilang kayak meskipun lu jadi VTuber lu ngerasa anonim, tapi itu bukan berarti lu bisa lari dari masalah yang lu buat. Dan gue juga baru sadar itu. Oh ya, jadi VTuber tuh iya lu bisa anonim ya, dan orang-orang bisa nggak tahu lu ya. Lu bisa ngarang bebas apapun cerita dan juga background story yang ada di dalam hidup lu men, dan orang tuh bisa percaya. Beda sama gua kan. Beda sama YouTuber atau kreator atau live streamer pada umumnya yang emang gak ada avatar kan. Kayak gue mau bilang kayak oh gua S3 teknik nuklir terus gue jadi streamer gitu yang cuman ngandelin donate kan tol. Berarti S3 itu dikemanakan itu? Lu sudah bayar 50.000 atau gimana itu ceritanya? Itu loh maksud gue. Kayak kalau misalnya kita sebagai kreator kan gak bisa nipu kayak gitu ya sih. Sekalinya nipu tuh jadi meme anjir, dan orang-orang tuh pasti bakal langsung tahu. Ya gitu. Kalau misalkan muka-mukanya kayak gua atau live streamer yang lain gitu dan nampakin muka ya pasti gampang banget gitu kalau misalnya gua bohong terus bisa ketahuan. Tapi kalau misalnya VTuber bener juga ya, dia gak kelihatan kan. Iya. Jadi lucu aja tiba-tiba pada akhirnya yang dibikin dia graduate itu karena emang pada akhirnya cerita-cerita yang udah di-cast tau ke orang-orang tuh terungkap kalau misalnya itu cuman kebohongan belaka. Sebenarnya kebohongan itu gak masalah. Yang dipermasalahin adalah ketika kebohongan tersebut malah merugikan orang lain, sampai pada akhirnya beberapa orang-orang yang terdekatnya itu kontaknya malah dipakai untuk hal yang tidak-tidak. Nah ke situ. Kayak lu bohong pergi ke Mars gitu. Tapi tujuannya buat ngibur orang gitu. Dan orang-orang tahu kalau misalnya itu lu ngebohongnya gak masalah sebenarnya, gak sih? Tapi ketika lu pada akhirnya maksa buat bohong dan itu kayak ngerugin orang lain, ya justru di situ salahnya. Dan VTuber yang sekarang bermasalah sampai pada akhirnya graduate, ya karena itu juga yang gue bilang itu. Salahnya di situ. Malam Pak Ketum izin lapor file ADRT yang disusun di corrupted. Jadi ketik ulang lagi. Aduh, ada backupnya nggak? Partai AME ID, tolong dong. Lagi-lagi buku Bang Eno benar. Ya. Media sosial menghancurkanmu, benar. Gitu. Nggak, sebenarnya bukan buku Bang Eno, sih Al-Quran. Ya kan? Kayak Allah tuh ngebuka sedikit aib lo aja tuh bisa bikin hancur anjir, serius. Tonton full untuk Ganyang. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru, terus pas nyampe di puncak dia Bang Embi sudah pernah memperingatkan, keren emang. Keren emang. kembalilah ke pelukanku. Terus habis Orang berani banget ya buat meme kayak gini, bingung gua. bawah seperti seiko landak. Pas nyampe di bawah dia langsung memberi jagung bakar. Right, lanjut. Om, penasaran pakai AI apa itu dia, sorry pakai AI lah ya kali nggak pakai. Apa nih CB? Video pertama di tahun 2025. Maksud gua pakai situs apa? Tuh ada Om Nocturnal tuh, coba ya tanya. Dia bisa tahu. Om CB thank you banget man. Kemarin kapan? First slash intinya tadi pas Jiko begitu. Hah? Mereka collab?
Oh 26 November men. Purple Girl, the cooler Purple Girl. Men, gue melihat mereka anja. Eji sudah sekali bersama Hollow ID ya. Jadi gila, di mata gue. Makanya gue bangga banget gitu. Keren. Ini Om Arung, Raina Hujan potret stream talent Rememo pas tahun baru. Lah mereka emang tetap streaming ya tahun baru ya? Tahun kemarin sih gue lihat tahun barunya mereka, tapi kalau misalkan tahun ini kayaknya enggak deh, ya nggak sih? Masing-masing doang. Waspada penyakit Yungkai gila, informasi ini sangat penting bagi keselamatan hidup Anda. Sebarkan informasi ini kepada orang-orang terdekat Anda sebelum terlambat. Apa nih? Rosid Skizo. Wih, anjir 13 menit. Buset. Om Rosid. Mohon perhatian. Informasi ini sangat penting Ini 13 menit banget, coy. hidup Anda. Sebarkan informasi Aduh, bikin ini pusing lagi. kepada orang-orang terdekat Anda. Ntar gue tahu yang bikin gue kuat nonton video ini sambil dengerin lagu Yungkai. Anjir. Belum terlambat. Harap simak informasi ini. Atas izin dari Pemerintah Republik Indonesia, kami dari Himpunan Penyiaran Peringatan Bahaya Republik Indonesia, HPPBRI, mendapatkan tugas untuk memberitahukan informasi ini. Perserikatan atau Penyakit Yungkai gila, kayak gimana tuh? Psikohipnosis. otak penderita sehingga penderita merasa bahwa mereka adalah seorang pahlawan dunia. Penyakit ini sangat memengaruhi cara I imagine falling in love. I won't think Penyakit ini dapat bervariasi dari gejala ringan hingga gejala berat dan memengaruhi kualitas hidup penderita, termasuk aktivitas sehari-hari. Sebelum mengenal Oke, thank you YSD Om Rosid. Anjir 13 menit men. Cuman gak apa-apa, gokil, respect. Tapi bener kata Om Rabu Erpan agak sedikit ngebosenin, cuman gak apa-apa. Gokil, ini kan panduan ya. Lanjut. Apa nih? Arung. Kepanjangan begini, Pak Email tidak akan Pahlawan Himmel akan menonton Om Ray Restu Fauji pakai membership. Anjay. RT di Rinas kita mirip tempat fonten. Game Wuwa. Anjay, get juga nih karakternya. Naga kok setelah nonton RT, gue jadi lebih pengen ketemu lu di gunung daripada di event. Ketemu Om Ray di event Wibu, ketemu Om Ray di gunung. Hey, lu udah ngeliat ini ya video RT terbaru ya? Iya men. Gimana? Tanpa Egi gimana? Tetap oke kan RT kan? Tetap oke kan? Gue masih bisa buat video proper anjir sendiri juga. Karena pada dasarnya gue emang awalnya kan sendirian gitu. Pada akhirnya jadi berdua sama Egi gitu. Kadang emang sedikit miskom gitu. Kalau misalnya sama Egi ada beberapa footage yang tiba-tiba dia buat sesuatu dan gue harus mahamin dulu ini apaan ya. Tapi kalau misalnya gue sendiri, gue bisa punya visi dan misi yang sama ketika gue ngerekam dan ngedit. Jadi justru sebenarnya lebih gampang kalau misalnya sendiri. Cuman emang kewalahan aja kalau misalnya di sesi dokumentasi. Cuman uniknya adalah entah kenapa kalau gue sendiri itu gue lebih banyak rekam. Maksudnya rekaman lebih banyak dibanding gue sama Egi aja. Lucu banget. Itu Om Dwiki sampai komen 2 kali Om di RT Gunung Sumbing. Oke, tapi kurang komedi. Iya sih. Emang Egi sih highlightnya di komedi ya. Seenggaknya ada beberapa candaan-candaan yang emang udah melekat gitu. Karena Egi udah dari episode 1 kan RT kan. RT tidak ada apa-apa ya tanpa Egi man. That's right. Belum thank you udah temen. Sumpah gue jujur takut anjir sama video meme kayak gini men. Tiba-tiba suka ada yang joget bugil sumpah.
Gebok nggak ada chat, emang iya, emang nggak ada. Apaan nih? Iya, ini di anjing di Gunung Gede. Oh, jadi ini yang pada akhirnya menyebabkan bayar drone 2 juta. Asal ada. Dapat 2 char plus sign. Gak ada duit. Men, gue 15 juta. Kayaknya gue duitnya bukan 15 juta deh, bahkan 30-an anjir. Terus habis men, the hell. Mohon Bang Al ditonton Mas Amba, The Only Dreamy at Nap Life. Anjay. Lanjut, apa nih? Anti Twisted Group, another CB apa nih? Papito Meme Animation, Rotoscope Software Blur. Sumpah ya, gue senang banget sih sama performa Adobe After Effects yang terbaru gitu ya. Rotoscope-nya bener-bener ajaib banget men, gokil kayak. Gue gak harus capek lagi buat ngerotoscope setiap frame gitu men. Soalnya kalau misalnya After Effects kayak udah dibantuin gitu. Jadi kayak CapCut tuh gak lo? Kalau misalnya CapCut kan sekali klik habis itu langsung ini jadi ya gak sih? Nah kalau misalkan di After Effects yang terbaru, gila nih ya biar gue kasih tau. Sedikit promosi After Effects dikit. Jadi bang lu download di After Effects di mana bang? Kok bisa sih update terbaru di Kuya ya Kuya? Dengarkan aku cu, itu dulu. Kalau lu udah punya penghasilan ya seenggaknya lah. Seenggaknya subscription anjir, seenggaknya subscription. Oke, seenggaknya subscription. Kalau gue subscription, tapi gimana ya? Gue nggak bisa ngomong ini. Gue nggak bisa ngomong kayak gini. Tapi gue yakin banyak banget orang-orang yang bisa pakai Adobe awalnya tuh pasti gratisan dulu. Gue yakin itu, nggak mungkin mereka langsung mau bayar untuk berlangganan software kayak gini anjir. Ya kayak istilahnya sekarang orang-orang kebanyakan pakai CapCut dan segala macam karena emang gratis juga, ya nggak sih? Nah kalau misalkan dulu karena emang gak ada CapCut pakainya malah ini gitu loh. Gue malas kalau subs lebih prefer one time buy. Iya maksudnya kalau misalkan one time buy mereka malahan rugi. Nah jadi ini tuh gue cuman ngerotoscope bagian ini doang nih, seret gini doang. Terus entah kenapa ya mereka tiba-tiba bisa kayak bikin lanjutannya sendiri gitu. Anjir keren banget. Tapi ada beberapa frame yang miss juga sebenarnya. Cuman oke banget sih ini. Nah, contoh. Kita cari video yang lain coba. Data video apa yang bisa gue rotoscope ya? Wait. Champions, are you ready? Ini apaan? Astagfirullahaladzim. Clash of Champions. Wow. What? Ini ruang guru kah? Astagfirullahaladzim. Udah lupa gue kentut. Ntar. Ada video-video. Ntar. Meme top tier. Nah. Ini kali ya. Oh ini kali ya. Bukan, ini nggak bisa nih. Oke. Ini kah? Ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya. Bukan itu. Oke, ini bisa nggak ya kira-kira? Coba ya. Kayaknya sih kalau ini nggak bisa. Cuman kalau misalnya bisa ngeri sih kalau bisa sih. Coba. Ini bisa nggak? Kalau ini bisa dari yang kayak gini, terus sampai twerking, ini keren banget sih rotoscope-nya. Coba. Kayaknya sih nggak bisa kalau yang kayak gini. Ini kan rotoscope gini ya. Terus kita inin. Set. Ya ini emang agak sedikit manual sih kalau misalnya dibandingin sama CapCut ya. Cuman hasilnya legit anjir. Set. Nah, oke. Terus habisnya kita lakukan adalah coba buat ini harus detail dulu coy. Set gini lah. Bisa nggak? Kalau bisa keren sih. Oh nggak, ini masih belum bisa. Tuh kan? Look at this bro. Tuh. Bisa dong.
Anjir ngeri banget coy. Nah ini harus agak dibenerin yang ini nih. Wah gila GG banget sekarang rotoskopnya gokil. Udah improve parah men, real. Seneng banget gua. Tuh. Geternya coba geternya. Des, anjay tuh. Tuh, anjay. Yah, tolol, maaf. Ini cara ngegedein gimana sih? Cara ngegedein rosop? Itu plugin apa bang? Ini nggak pakai plugin, ini langsung ini ada di After Effects. Ya kan maksudnya gue biasanya kalau misal seleksi kayak gini pakai CapCut ya. Soalnya kan tinggal klik dan emang gratis kan awalnya. Sekarang udah kagak anjir, udah bayar men. Tuh, even ke tangan-tangannya coba lu lihat dah. Anjay. Man, look at this bro. Gila, coba kita freeze. Please jangan nge-lag please. Please. No! Ah, bisa. Anjay, set. Set. Tuh, anjir kayak rapi banget men sekarang men, gokil After Effects. Ya intinya kayak gitulah ya. Nah, kayak gitu gila, semakin efisien dan semakin sumpah ya, Adobe ini tinggal satu aja sih fitur yang gua sampai sekarang gua tunggu nih. Fitur auto caption buat bahasa Indonesia. Adobe please man. Lu pengen punya market di Indonesia kan? Buat caption tentang Indonesia coy. Orang-orang tuh kalau misal buat video kebanyakan pakai CapCut, sumpah. Gue yakin ini nanti bisa turn back market di Indonesia, gokil dah. Iya fitur caption Indonesia. Masalahnya nih ya, kentutnya adalah mereka udah punya opsi buat bikin menu dari aplikasi Adobe jadi bahasa Indonesia gitu. Tapi mereka belum punya fitur caption buat bahasa Indonesia, kan lucu ya. Maksud gue. Itu voting masih belum datang, belum. Kayaknya itu bakal jadi update besar-besaran ya, cuman gue nggak tahu ya. Baik lagi. Lanjut. Apa deh? Ini udah belum sih? Wow. Anjay, sumpah ya lu kalau misal pernah pakai captionnya Adobe Premiere Pro ya, buat auto caption itu anjir, ini banget coy. Apa namanya, detail banget, lebih detail dibanding CapCut, sumpah. Mereka lebih ini anjir, ngetek anjir. Oke, terima kasih banyak. CB Om Rashid. TNM lagi nge-rap kiriman pertama di 2025 musik pakai Suno AI. Tanpa memberitahukan. Sumpah ya Indom go. Astagfirullahaladzim, please Indom please. Jangan sampai gue upgrade PC lagi gara-gara lu anjay. Dia ada udah bisa text based editing, tinggal ngasih, makanya itu dia coy. IndiHome. Ini banyak yang protes juga nih kayaknya harusnya kalau kayak gini. Oh belum anjir. Ini gua doang atau gimana nih? Ini apaan coba nih? Kalau the hell bro.
Pratiwi Novianti, akhirnya Pratiwi Novianti kesal karena kok lu kagak ngasih tau gua, kan ini duit lewat yayasan gua, bukannya gimana sih? Akhirnya mereka ada ribut dibikin podcast Densu yang kedua, tapi setelah podcast Densu yang kedua gua kira semuanya selesai, ternyata tidak, karena ada seorang pengacara datang terus membuat masalah runyam. Karena apa? Karena dia cuma pengen fame-nya doang. Pengacaranya datang kemudian memperkeruh suasana, kemudian Agus akhirnya melaporkan Pratiwi Novianti, kemudian Pratiwi Novianti itu kebingungan dan harus mengklarifikasi. Damn. Unilab Agus. Setelah pembuktian itu selesai, gue kira udah, ternyata enggak. Ternyata sang pengacara kemudian akhirnya menyerang Denny Sumargo, dan Denny Sumargo sampai akhirnya membawa Sirina Pace yang akhirnya pergi ke rumah si pengacara tersebut, katanya pengen ditampol, tapi belum ditampol, cuma salaman doang. Hajar hukum jamin rakyat pukul, membela kaum lemah, pengacaranya Agus wafat. Terus kemudian perkaranya berlanjut lagi, ada mediasinya tidak selesai, dan ini adalah yang selanjutnya. Pembahasannya dimulai dari sini. Oke, terima kasih banyak Dri. Lanjut. Nagako, kalau ngebug download aja. Yang ngebug. IndiHome. Tetenet. Oke. Cabut ada lagi nih. Gila. Yang bikin keren Pengkolan 9 tuh ini nih. Sindoronya itu loh. Gak expect gue anjir. Oke, boleh Nagako, boleh bacain. Mau diapain itu Caroline sama Jason Om? Sumpah IndiHome. Mimu. Mang. You'd like to read the compendium? Oke. Inmate gue maksud gue. Ya apaan anjir? Sperma lah. Kita butuh konselor. Si sayang, Takemi sama. Sumpah ya, gue bener-bener belajar banyak sih dari Persona men. Gokil. Ini game oke banget. Ini tipikal game yang bakal gue main ketika gue punya PS1 anjir. Gue bakal main ini game terus habis itu gue bisa belajar bahasa Inggris sendiri. Gue bisa belajar coba buat nyari tahu truknya di internet. Terus habis itu wah amazing bro. Sama siapa kita mau naikin siapa ya? Oh Rio. Melawan Madarame lu harus punya 4 elemen. Oke, thank you spoilernya men. Siap. Api angin oke. That's what I do ketika punya PS2 bersama 4. Mang. Gue jadi paham men. Gue di spoilerin harus bawa 4 elemen. Gue pakai Kaguya. Langsung gue one shot. Masih udah. Temen thumbnail senyum. Yoi. Nah di Adobe juga udah ada fitur anjay. Nih salah satu alasan kenapa gue subscription Adobe ya. Soalnya banyak banget fitur-fitur yang bisa lo gunain secara resmi gitu dibandingin yang enggak gitu. Jadi sebenarnya yang bikin orang-orang pada akhirnya milih untuk berlangganan Photoshop nih ini nih fitur neural filters. Ini fitur yang lagi dikembangin sama Adobe di mana mereka kayak buat semacam fitur kayak aplikasi-aplikasi yang rame lah dipakai sama orang. Ini bener-bener ngebantu banget nih. Ada skin smoothing jadi memperhalus muka. Bisa gue pakai muka gue jadi halus, tuh kan? Anjay, look at that bro. You see my face with this? Anjay. Set. Malah kawan gue jadi ikan pari anjir. Gitu. Jadi kayak tipikal fitur yang bisa one click dong tau gak lo? Ada photo restoration bahkan. Ini ngeri banget sih photo restoration sih. Ngebuat foto jelek lu jadi foto bagus anjir, sumpah. Kayak misalkan. Sorry. Ada color transfer. Nge-transfer color, sempak enggak. Maksudnya di
fitur ini lu bisa nge-copy loots dari orang lain dan ini ngeri banget anjir. Cuman emang nggak terlalu akurat gitu ya kalau misalnya dibandingin sama lu ngedit loot sendiri gitu. Dan ini powerful banget sih. Harmonization ini ngegabungin 2 style foto. Gue jadi promosi Adobe dah. Dibayar kagak gue. Gitu pokoknya. Ganti warna kulit Om, gampang. Lu mau ganti warna kulit jadi apa? Jadi keracunan balatro. Nah, lanjut. Nocturnal apa? Lah, apaan nih tiba-tiba gue ngetitik. Gue jadi semakin tertarik nih buat nyobain nih. Hey, banyak banget ya di antara lu semua yang pengen gue main game gua ketika gue lagi main Genshin gitu. Bang Ray, game gua bahkan banyak yang mediasi itu jadi kayak gini. Gameplay aslinya. Nani? Wow! Yo! Is this actual gameplay of WoW, man? I'm gonna play it for sure. Right. Yeah. Jadi itu aja semua meme yang gue lihat ya di kebun mingguan. Thank you banget Mimer, thank you banget sekali lagi thank you banget. Udah bikin meme untuk kita semua, thank you. I really appreciate it dan thank you banget ya, sumpah. Semoga jadi pahala jariah buat lu semua yang menghibur gue dan kawan-kawan. Oke. Kita bakal ketemu lagi di next stream. Gue kayaknya bakal live streaming abis ini main Persona gitu ya, Persona 5. Jadi yang mau join silahkan join, kalau misalnya kagak juga gak apa-apa. Tapi kita bakal coba buat raid dulu ya. Raid siapa nih kira-kira yang asik? Renova wow! Main biliar coy. Udah ngerokok nih Bang Opang nih. Gak apa-apa sih. Om Rio ngapain Om Rio? Om Rio main palo. Eci aja kali, Eci. Nah lu ke Eci ya, tapi janji sama gue lu bakal balik lagi ke gue karena gue bakal main Persona. Oke, kita bakal ketemu lagi nanti. So terima kasih banyak, sampai jumpa. School. Bentar. Apa tuh? Jangan udahan dulu, jangan pergi dulu, apa nih? Ya Allah. Backgroundnya the future. Trigger apa? Crystallized moon in the... Wow. Wah sombong banget ya. Punya banyak. Emang kamu doang. Sombong ya Om Ray ya. Enggak ada ya. Kita adu. Gue manggilnya apa nih? Moon. Kita adu siapa yang paling kaya. Wow. Sini kamu. Aduh, aku bukan Weller nih Mbak. Siapa nih Abi? Gue manggilnya apa nih? Moon. Aja, Chris. Gak pernah dibuka. Bilang aja males. Akhirnya aku punya teman Genshin. Sombong amat. Every morning kurang aja. Banana kamu diam dulu. Ngajar. itu emang bener-bener bisa ke-trigger sepuh Genshin ya? Aku Genshin, lihat aja nih. Lihat aja, ntar kalau aku Genshin. Let's go Chris, let's go. Bring it on. Salam kenal ya. Salam kenal Kak Chris, salam kenal. Banget gitu. Oke. Siap, ditunggu. Itu aja mungkin gue, terima kasih banyak, ketemu lagi nanti. So, sampai jumpa. #askuskuskul, let's go.